Mungkin nanti habis ini diundang sama Kementerian UKM untuk cerita apa. Jadi dari sinilah kita kesempatan untuk menggunakan. Saya kira beberapa hal mengenai CTAS, mudah-mudahan ini nanti bisa kita pantau dan kita tidak lanjuti. Saya silakan dengan Pak Haryono untuk memimpin acara hari ini. Saya silakan Pak Haryono. Silakan. Saya kira tadi saya memperkenalkan Pak Willy, tapi barangkali saya mulai sedikit saja. Yang penting bahwa Pak Willy ini, ya sekarang ini adalah Executive Director dari Putra Nusantara Institute, dan apa yang dilakukan ini sejalan dengan misi utamanya, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Yang tadi saya sudah sampaikan latar-latarnya, tapi yang terpenting beliau itu adalah juga lulusan Lemhanas, dan itu saja sudah mencerminkan suatu paradigma, semangat, dan etos kerja. Saya kira itu yang utama, dan saya tidak ingin berpanjang karena kita semua ingin mendengar apa yang ingin disampaikan, dan sejalan yang dikatakan oleh Pak Hendro tadi, visinya supaya ini dapat kita berbagi atau share kepada stakeholders, dan terutamanya juga decision makers, walaupun tidak satu decision makers itu perlu dibantu oleh jalur pelaksana yang mungkin menjadi objek dan perlu semuanya berjalan seperti itu. Saya kira demikian secara ringkas, dan untuk itu saya persilahkan Pak Willy Semangat Putra untuk paparan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Izin dalam melakukan paparan. Jadi, mohon izin perkenalkan diri, nama saya Willy Lesmana Putra. Saya Executive Director dari Putra Nusantara Institute. Di mana Putra Nusantara Institute ini berisi anak-anak muda, Pak. Anak muda yang tadinya kami itu berkeinginan bagaimana caranya bisa menggerakkan generasi milenial Gen Z ini untuk bisa menulis. Jadi bukan hanya menikmati karya orang lain di medsos atau di gadget segala macam, tapi gimana caranya mereka menciptakan produk dalam tulisan. Awal mulanya, seperjalanan berkembang, akhirnya kami menggandeng beberapa pakar, jadi senior, termasuk mohon izin ada Prof. Haryono dan ada Pak Mario juga di antara dewan pakar kami. Kemudian berkembang di beberapa bidang, akhirnya kita lebih perluas menjadi identity, yaitu research studies and consultancy. Nah, salah satu program dari Putra Nusantara Institute ini adalah program pengabdian masyarakat. Nah, program pengabdian masyarakat di bidang pertanian perkebunan adalah kami melaksanakan sosialisasi, pembinaan, pendampingan petani pekebun kelapa sawit mandiri berkelanjutan. Nah, untuk lokusnya atau tempat pelaksanaan program ini kami pilih itu Provinsi Kalimantan Barat, Pak, mohon izin, tepatnya di Kabupaten Ketapang. Kenapa kami pilih di lokasi tersebut? Karena di Kabupaten Ketapang itulah yang memiliki jumlah petani kelapa sawit mandiri yang terbesar di Republik ini. Gitu. Jadi petani yang beberapa daerah lain memang perkebunan sawitnya luas, tapi diisi oleh oligarki atau korporasi-korporasi sawit gitu loh. Tapi kalau kita bicara petani atau pekebun kelapa sawit mandiri, masyarakat punya, dan ini bukan plasma, Prof. Bukan plasma. Jadi kalau petani kelapa sawit mandiri dengan jumlah terbesar itu salah satunya ada di
Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Makanya kami lakukan atau laksanakan program pengabdian masyarakat ini, sosialisasi, pembinaan, dampingan petani pekebun kelapa sawit mandiri berkelanjutan itu di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Ini akan melebar juga ke beberapa kabupaten yang ada di Kalimantan Barat. Sorry, jumlah terbesar berapa ya? Yang kami data aja udah ada sekitar hampir 6.000. Kasih. Dan ini selayang pandang, tidak terlupa mungkin. Nah, jadi ini tentang kami, Putra Nusantara Institute didirikan oleh para akademisi, praktisi, konsultan, serta cendekiawan. Sebenarnya kurang itu, mudah gitu. Dari berbagai disiplin ilmu yang memiliki integritas tinggi, dipunyai kepedulian pada kemajuan literasi, kajian, riset, serta konsultan yang dapat berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia dari berbagai sektor. Kemudian Putra Nusantara Institute juga dibentuk sebagai lembaga think tank bagi putra putri di seluruh Nusantara tanpa memandang suku, agama, ras, budaya atau sara, yang berorientasi pada spirit intelektual atau akademis guna menghasilkan produk atau hasil karya yang berkualitas serta bernilai edukasi di tengah-tengah masyarakat. Salah satu program unggulan yang dijalankan oleh Putra Nusantara Institute di bidang perkebunan dan pertanian adalah ya yang saya sebutkan tadi, program sosialisasi, pembinaan, pendampingan petani pekebun kelapa sawit mandiri berkelanjutan, yaitu sebuah program yang dilaksanakan dalam rangka memberikan sumbangan pemikiran, edukasi, penerapan teknologi, dan alternatif lain bagi para petani sawit mandiri. Kemudian, lanjut Pak. Putra Nusantara Institute melaksanakan program sosialisasi pembinaan pendampingan petani pekebun kelapa sawit mandiri berkelanjutan di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalbar. Yaitu diantaranya pertama adalah kita laksanakan sosialisasi dan melakukan survei lapangan. Jadi ada beberapa tokoh masyarakat lokal itu kami ajak berdampingan, Prof, untuk tahap awal kami bisa melakukan sosialisasi secara komunal per komunal dulu, kelompok-kelompok tani dulu. Nah, kemudian setelah itu kami lakukan survei lapangan. Survei lapangan ini juga kami menggunakan teknologi terbaru atau ada peralatan drone yang bisa melakukan pengukuran, pembuatan pendataan perkebunan itu. Kami bisa simpulkan itu perkebunannya produktif atau non produktif. Kemudian menginventarisir prioritas masalah yang ada. Nah, ini juga kami lakukan. Sebenarnya apa saja sih kok petani sawit mandiri ini kenapa sangat tertinggal jauh dengan perkebunan yang dimiliki oleh korporasi. Kemudian kami lakukan pembinaan dan advokasi. Keempat, memberikan sarana dan masukan kepada para petani untuk dapat bergabung dan terorganisir dalam wadah koperasi. Nah, karena sebelumnya Prof, ini kan terpecah-pecah. Jadi kecamatan ini, desa ini, dusun ini ada berapa kelompok, ini berapa kelompok. Di berbagai desa ada sekitar berapa puluh, ada 54 desa yang jadi fokus pembinaan kami itu tadinya terpecah-pecah. Akhirnya kita sarankan untuk membentuk, atau sebelumnya memang sudah ada wadah koperasi, akhirnya kita sarankan para petani itu untuk bergabung dalam entitas koperasi tersebut supaya kami lebih mudah untuk melakukan advokasi atau pembinaan. Kemudian pemetaan perkebunan sawit masyarakat dengan menggunakan peralatan modern yang menghasilkan data terkini dan akurat yang didukung dengan dokumen pemilik dan kepemilikan. Jadi pada di lanjutan tadi dari nomor 1 tadi, kami bantu para petani ini untuk punya dokumen pemetaan per kebun-kebun yang dimiliki oleh masyarakat tadi atau petani tadi. Nah, lanjut. Nah, berdasarkan hasil kajian, survei dan lain sebagainya yang kami lakukan pada program pengabdian masyarakat tadi, saat ini kami sedang mengembangkan satu sistem terkait petani atau pekebun kelapa sawit mandiri atau sistem informasi perkebunan sawit atau SIPS. Ini lagi kami kembangkan, Prof. Jadi dalam hal kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh Putra Nusantara Institute berkaitan dengan salah satu programnya yang tadi, ya,
kami juga telah membuat, mengembangkan, dan memiliki aplikasi sendiri yang berbasis pada data dan hasil survei. Jadi pada sistem atau aplikasi yang sedang kami bangun ini, Prof, nanti di situ memuat secara lengkap data-data terkait dengan perkebunan sawit itu. Contoh misalnya eh, kebun si A. Nah, itu nanti ada hasil pemetaannya, berapa luasnya, kemudian data legalitasnya, itu dia kebun itu dalam bentuk apa legalitas kepemilikannya, apakah masih letter C atau SKT atau sudah sertifikat hak milik. Nah, kemudian selanjutnya secara detail di sistem itu juga memuat usia tanaman. Sama endingnya nanti si kebunnya itu masuk dalam kategori produktif atau non produktif. Karena banyak kami temukan di lapangan, Prof, Monidin, yaitu kebun yang usia produktif tapi hasilnya tidak mencerminkan kebun produktif. Nah, itu berdasarkan beberapa hal. Salah satunya adalah kesalahan dalam pemilihan bibit. Gitu. Jadi rata-rata petani sawit mandiri itu kelemahannya bibitnya ngasal. Jadi dia mau dipupuk sedemikian rupa juga kalau udah bibitnya udah nggak benar itu menjadi satu permasalahan yang sekarang sangat banyak berkembang di tani kelapa sawit mandiri. Jadi keunggulan-keunggulan aplikasi tersebut ya based on real time survey yang mana data-data yang kami input tersebut adalah hasil survei di lapangan dan disampaikan diserahkan langsung oleh para petani atau pemilik lahan. Kemudian encryption security sehingga data-data tersebut sangat terjamin kerahasiaannya dan hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu yang memiliki atau diberikan akses. Kemudian ada websitenya juga, halaman website yang mudah dimengerti, diakses sehingga dalam hal penginputan data dan orang yang ingin mengakses dapat dengan mudah membaca dan memahami. Jadi aplikasi ini juga sangat bisa digunakan oleh orang-orang yang ingin investasi untuk memiliki lahan atau kebun kelapa sawit. Jadi dia bisa tahu, oh lahan ini coba kita lihat legalitasnya apa, pemilik sebelumnya apa, histori kepemilikannya siapa-siapa saja, sampai dengan hasil survei kita tadi ada hasil survei pemetaan, di situ memuat fotogrametri, elevasi dan lain sebagainya. Kemudian, nah lanjut Pak. Dari hasil survei lapangan itu, kami juga temukan sangat dibutuhkannya pabrik kelapa sawit atau pabrik minyak makan merah yang dapat dikelola langsung oleh masyarakat melalui koperasi. Kemudian adanya bibit dan pupuk yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Adanya sarana dan prasarana dalam bentuk infrastruktur seperti jalan, akses kebun, jembatan, drainase, serta peralatan berat seperti ekskavator dan bulldozer. Kemudian mendapatkan program pendampingan dan pembinaan terkait dengan pengelolaan manajemen kebun secara berkelanjutan. Jadi masyarakat itu juga menginginkan program ini bisa establish dan berkelanjutan supaya tidak patah di tengah istilahnya. Kemudian terkait dengan hasil survei atau program ini sudah kami jalankan lebih kurang 1 tahun, Bro, di lokasi tersebut. Dan kami juga sudah membawa hasil kajian atau pembinaan atau advokasi yang kami lakukan ini, kami seminarkan beberapa waktu yang lalu di Kemenkop UKM. Ya, itu dihadiri oleh penggiat-penggiat atau aktivis-aktivis perkebunan, ya para stakeholder dan lain sebagainya. Kemudian lanjut Pak. Jadi tadi karena di atas itu petani mandiri di sana sangat membutuhkan adanya pabrik kelapa sawit atau pabrik minyak makan merah di tengah-tengah atau di lokasi perkebunan yang dimiliki oleh petani-petani kelapa sawit mandiri itu. Kenapa? Nah, karena ini satu, jarak tempuh yang jauh dan akses yang sulit dari kebun ke pabrik. Jadi di wilayah atau lokasi binaan kami ini, Prof, itu kalau mereka panen, dia mau kirim TBS itu ke pabrik itu jauh sekali. Bukan hanya sekedar jauh, mereka juga tidak bisa mengakses atau menjual TBS-nya dari kebun langsung ke pabrik.
mereka harus melewati sekian banyak apa istilahnya tengkulak. Dia tidak bisa, petani ini nggak bisa langsung meskipun dia panen ini dia jual langsung pabrik, nggak bisa. Mesti melewati 3 sampai 4 tengkulak. Makanya harga TBS di sana itu jauh dari harga TBS secara nasional atau internasional 1.900. Ya bisa selisihnya berapa ratus gitu. Kemudian yang ketiga, nah itu tadi harga jual TBS yang diterima oleh para petani jauh di bawah harga rata-rata sawit nasional. Dikarenakan para petani harus melalui 3 sampai 4 pengepul terlebih dahulu ketika ingin menjual TBS-nya. Gitu. Nah, kenapa mereka sangat menginginkan adanya sentuhan dari pemerintah untuk memperhatikan mereka, baik itu bisa saja membangun pabrik kelapa sawit dalam skala kecil, ya kan? Atau sekarang yang sudah mulai digaungkan oleh pemerintah, bro, melalui Kemenko UKM itu kan ada proyek pabrik minyak makan merah. Nah, kalau apa dua entitas itu bisa berada di tengah-tengah masyarakat sana, itu sudah pasti keberlangsungan, kehidupan, dan peningkatan kesejahteraan petani sawit mandiri di sana sudah pasti meningkat. Karena mereka tidak perlu lagi melewati beberapa pengepul. Mereka bisa, pabrik itu bisa dikelola oleh si koperasi yang dimiliki oleh masyarakat petani kelapa sawit di Ketapang sejahtera sana. Kemudian lanjut. Nah, ini tentang koperasi, inilah koperasi yang kami arahkan untuk jadi wadah menampung sekian banyak petani di kelapa sawit di Ketapang itu untuk bergabung di sini. Jadi kami ngontrolnya, mengedukasinya, memberikan masukan, saran dan pemikiran lebih terorganize gitu. Nah, saat ini memiliki anggota petani mandiri yang telah bergabung sebanyak 681 petani dengan luasan lahan berkisar 3.000 hektar. Lahan itu ada yang produktif, non produktif, atau juga potensi lahan perluasan. Jadi banyak juga lahan kosong di lokasi binaan kami itu ada kebun produktif di sebelahnya itu masih lahan atau lahan tidur yang bisa dijadikan sebagai lahan perluasan perkebunan. Hak milik rata-rata milik masyarakat. Kemudian memiliki calon anggota petani mandiri yang ingin bergabung dalam koperasi sebanyak lebih dari 4.000. Nah, saat ini koperasi Pangkat Longgar Ketapang Sejahtera ini hari per hari masih menampung penambahan anggota, yaitu yang bersumber daripada petani mandiri itu, yang terdiri dari 54 desa. Nah, ini yang menjadi concern binaan kami, Prof. Jadi dari 54 desa itu antara lain Pendaman Indah, Jago Bersatu, Randau Cungkal, Demit, Petai Patah, Marimbang Jaya, Randau, Alam Pakuan, Sandai, Pejawan, Pematang Gedung, dan lainnya di wilayah Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Dengan luas potensi lahan yang berkisar lebih dari 35.000 hektar, jadi di sana ada potensi luasan lahan atau perluasan lahan untuk dijadikan perkebunan itu lebih kurang 35.000 hektar, ya, yang mayoritas terdiri dari produktif, non produktif, dan lahan potensi perluasan. Jadi ada 3 item itu. Dalam lebih kurang 35.000 hektar itu terdiri dari ada kebun produktif, ada kebun non produktif, dan lahan potensi perluasan. Kemudian lanjut, Pak. Nah, ini ada beberapa cuplikan, Prof, kegiatan-kegiatan kami yang tertangkap oleh kamera atau memang didokumentasikan. Jadi saya sendiri lebih kurang kemarin ada sekitar berapa bulan ya, 2 bulan ini masuk ke dalam tengah-tengah hutan perkebunan si petani mandiri ini. Nah, sampai saat ini juga ada beberapa tim kami masih di sana untuk terus melakukan survei pemetaan dan pendampingan pada para petani-petani tersebut yang tergabung dalam koperasi Pangkat Longgar. Dan ini terus bertambah, Prof. Jumlah desanya terus bertambah, jumlah kecamatannya terus bertambah. Bahkan
setelah kami adakan program ini di Ketapang, ini beberapa kabupaten yang berdampingan itu meminta secara baik secara tertulis melalui saluran telepon, itu kami juga membantu mereka. Nah, hanya ya nanti kami akan pertimbangkan untuk juga membantu beberapa kabupaten sekitar. Kemudian lanjut. Dalam program yang kami jalankan ini juga lanjut. Ini sudah menjadi perhatian. Jadi hasil dari apa kajian pendampingan advokasi kami itu kami serahkan beberapa dokumen itu ke BPDPKS. Mana BPDPKS sendiri kan dibentuk oleh pemerintah juga fungsinya untuk menyalurkan atau memberi bantuan kepada para petani mandiri demi keberlangsungan atau peningkatan kualitas dan kuantitas produksi sawit nasional. Oke, lanjut. Dan kami juga kemarin pada saat pemaparan lanjut kita seminar kan kemarin di Kemenko UKM itu juga narasumbernya salah satunya dari Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian. Oke, mungkin cukup sampai di sini paparan saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak Haryono sebagai moderator. Silakan moderator saya karena ada satu pertanyaan. Jadi ini tadi kelihatannya core-nya itu alur kota. Dan itu alokasinya bagaimana? Apakah terbentuk lalu di tiap berapa desa atau apa ada pengurusnya, mereka dilengkapi dengan sarana untuk merekam, memonitor secara pembukaan modern. Jadi ini Prof, koperasi ini sendiri sebenarnya sudah ada Prof sebelumnya, tetapi kurang aktif digunakan sebagai wadah untuk menampung si petani mandiri tadi. Jadi koperasi ini sebelumnya hanya digunakan sebagai usaha perdagangan produk-produk kelapa sawit dan turunannya. Nah, ketika kami mengalami kesulitan untuk menghimpun, jadi biar supaya terstruktur kami tidak habis energi untuk berpindah-pindah tempat mencari dan lain sebagainya. Sampai sekarang akhirnya koperasi itu kan ada kantornya, Prof. Di Ketapang itu dijadikan sebagai pusat penghimpunan data baik data kepemilikan, legalitas dan sebagainya terkait dengan kebun kelapa sawit. Nah, berdasarkan data itulah dari sana masuk ke kami. Jadi akhirnya kami susun, kemudian kami yang belum kami lakukan survei pemetaan, kami laksanakan survei. Ya, jadi pertanyaan saya adalah apakah mereka sudah dibekali dengan ya artinya metode dan teknologi yang modern supaya bisa maju. Nah, untuk itu kan ya selain mereka dididik itu, tapi dalam prakteknya juga melakukan bukan seperti toko-toko biasa, toko kelontong. Apakah ini fungsinya masih seperti toko kelontong itu, pokoknya play by ear namanya. Apakah sudah secara sistematik? Nah, ini yang Pak Pilih kan pembina itu. Nah, bagaimana? Apakah dekatnya, pemuda-pemudanya yang kemudian ya dididik secara betul-betul menjadi ahli di situ. Jadi, gitu Bro. Di awal itu saya kirimkan kader-kader Putra Nusantara Institute ke sana untuk melaksanakan TOP. Jadi mendidik beberapa koordinator, ya kan? Jadi ada beberapa desa nanti satu koordinator atau satu kecamatan satu koordinator. Itu dulu yang kami ajari gitu loh, gimana caranya menghimpun data, gimana caranya merapikan satu dokumen dan lain sebagainya. Dan itu sudah berlangsung sampai saat ini, sudah lebih kurang setahun. Kita didik dulu koordinatornya, baru koordinatornya bisa sesuai dengan regulasi. Lalu termasuk terkait dengan
penguasaan teknologi yang kami lakukan di lokasi pembinaan. Lalu diukur progresnya. Iya, Bisa, Pak. Ini ada pertanyaan. Terima kasih. Ini menarik nih. Ada 2 pertanyaan. Pertama, tahu sebetulnya tadi petani itu menjual juga turunannya gitu. Itu turunannya apa? Turunan. jadi sawit itu kan sebenarnya ada beberapa produk kan yang akhirnya bisa jadi salah satu atau beberapa item perdagangan Pak. Jadi dari sawit itu kan ada kimia, ada apa namanya Pandan kosong, ya belum tanda cangka. Jadi turunan yang masih bukan olahan dari teknologi atau Bukan. Jadi turunan dari produk pertanian itu ya. Ya, kan kadang dari pabrik itu kan ketika itu kan diambilin ya, Pak. Ya, Itu kan ada turunan dari. apa? Saya terpikir bahwa sudah bisa kita mampu melakukan produksi turunan pengolahan. Oh, belum di sana belum. Yang kedua, ini menarik berkaitan dengan pengumpulan data dengan bicara survei. kerjaan beliau itu. Dalam pengalaman melakukan survei kemudian inventory ya, kan tadi ada komunikasi tentang status dan Ya. ada pengalaman nggak berkaitan dengan lembaga kompetensi misal BPN dan lain yang memang melakukan mapping seperti itu. Maksudnya pengalaman apa? Kemitraan. Komunikasi kan Oh, iya. selama ini kalau di daerah itu memang antara instansi yang melakukan pengumpulan data rasanya kan melakukan komunikasi. Iya. Itu yang saya ingin tahu di tempat ini gimana. Kami juga koordinasi Pak di BPN dan bahkan sebenarnya hasil produk pemetaan kami itu sangat bisa digunakan untuk mengikuti program sertifikasi BPN karena kan sekian banyak wilayah di Ketapang itu belum tersertifikasi. Gitu. Justru dengan produk kita itu bisa memudahkan para petani pengajuan sertifikasi. Ya, itu menarik kan begini. Sekarang kan BPN juga kan ada terbuka gitu. Untuk daerah-daerah yang belum tersertifikasi, Ya. partisipasi dari pihak Betul. pemilik itu kan Ya. boleh memetakan langsung. Ya. Jadi itu yang ingin saya Ya. sampaikan tadi bahwa sudah terbukti dan ini bahagian dari kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan sekarang ini kan membantu Ya. pemerintah menyelesaikan tugas juga kan. Iya, iya. Cuman yang saya khawatirkan kan terjadi silang gitu, Iya. silung Iya. itu. Kalau memang sudah harmonis itu artinya ini tetap harus dijaga supaya terus apa yang dilakukan kita tidak di ujungnya itu menjadi Salah. yang apa masalah Iya. status Iya, iya. Terima kasih. Jadi ada juga banyak juga Pak di sana anggota dari binaan kita itu yang status lahannya juga udah SHM. Jadi kalau dia udah jelas status sudah berstatus SHM itu kan hasil survei kita itu dia butuhkan untuk dia bisa tahu atau nanti kalau misalnya dia kita buat proposal untuk pengembangan kebun itu kan kita bisa tahu elevasinya, fotogrametrinya segala macam gimana. Salah satu tadi kan di paparan saya itu salah satu hal yang diinginkan oleh kelompok-kelompok tani itu kan adanya sarana dan prasarana kebun. Sarana dan prasarana kebun itu baik dalam bentuk jalan perkebunan, jalan lingkungan perkebunan, drainasenya. Nah, jadi kalau kita udah laksanakan survei permukaan yang kami buat itu kan bisa tahu, gitu kan? Kalau kita buat drainase elevasi kemana nih ini dengan segala macam. Nah gitu Pak. Kemudian di hasil produk kami itu juga kami bisa tahu apa kebun-kebun sawit ini yang mana yang produktif dan mana yang nggak produktif. Balik lagi seperti yang saya sampaikan tadi. Di sana banyak sekali kebun usia produktif, tapi hasilnya tidak mencerminkan kebun produktif. Gitu. Jadi hasilnya jauh dari status kebun produktif, padahal usianya produktif, misalnya usianya 8 tahun gitu, Prof. Ya, tapi dia hanya menghasilkan
tidak sesuai dengan hitungan kebun produktif. Hanya itu dari hasil mapping. Dari hasil mapping dan ya survei dan wawancara langsung sama penduduk. Ya kan, tapi banyak kali kita wawancara dulu Bapak dapat bibitnya dari mana? Oh, saya ambil brondolan itu Pak. Jadi brondolan dikumpulin, dibibitin gitu loh. Itulah yang kebanyakan dijadikan oleh petani-petani lokal itu jadi bibit si kebunnya. Tapi yang menarik ini dari aspek mapping, yang menarik dari sisi mapping itu bahwa informasi produktif tidak produktif itu kan secara pemetaan itu kelihatan dapat kan dari pemetaan jelas. Ya, kan? Kriteria tidak sehat, Iya. diterjemahkan sampai sana mapping. Dan kami juga ada apa ya? Ada menemukan beberapa fakta kok. Di sana itu kan ada apa, kebun yang memiliki masyarakat ini kan ada yang penduduk lokal, ada penduduk transmigrasi. Kita juga melakukan mapping, di mana kami lihat dari hasil survei ini kalau udah masuk kebun warga transit papi gitu gitu masalahnya warga transmigrasi dari Jawa. Saya kira itu dalam. Iya. Iya. Tapi saya masih ini tahu itu tadi kriteria dari mapping itu bahwa ini produktif itu apa? Ukuran dari kriteria dari hasil TBS. Jadi produk ini pas di sektor produksinya tidak baik. Iya. Jadi per blok, jadi tahu itu. Tahu. Oke. Saya juga Silakan Pak Indra. Saya terima kasih nih, itu bagus sekali Pak Willy ini. Ini ada sukarelawan, volunteer gitu. Jadi hebat. Ini pertanyaan satu pertama. Itu rakyat itu kalau buka lahan untuk kebun sawit itu bakar-bakar enggak. Nah ini pertama karena kadang-kadang karena di sawit rakyat dia bakar-bakar, tapi tahu ada El Nino atau apa, kok bakar semua. Itu pertama. Yang kedua, hulunya dulu. Kita undang-undang cipta kerja ya, pasal 110A, 110B, yang keterlanjuran sawit itu loh. Ya. Nah, maksud saya kan kalau mereka itu kan ada rakyat, gitu ya, ujung-ujungnya kan kalau udah terlanjur ya Anda harus daftar dan kemudian nanti harus bayar pajak gitu ya, supaya diputihkan lah. Itu hulunya. Yang kedua, ini saya kira bagus itu. Aset masalah sistem informasi PS itu ya. Yang ketiga adalah ini dengan dalam teknologi sekarang kan dipakainya itu untuk biofuel P30 gitu ya. Mereka sudah diajari nggak bahwasannya kalau Anda mau kalau kita mau naikkan produksi biofuel ke P40 atau P50, bibitnya harus ganti, bukan itu rakyat harus tahu. Kalau kasihan nanti dia, ini kan banyak bibit yang pada mati karena sebenarnya sudah turunannya dan beberapa generasi ya. Tapi nanti kalau Bapak mau jual itu barang ke pabrik biofuel ya, di atas P30 nggak bisa Pak. Jadi mungkin sejak awal harus kita sosialisasikan bahwasanya benih ini cocok untuk biofuel B40, B50 dan sebagainya. Saya juga tertarik itu minyak makan merah tuh yang di Sumatera Utara ya. Itu pertanyaan saya sederhana aja dulu. Itu kan sebenarnya dalam target itu proyek uji. Nah, maksud saya gini, kalau proyek uji biar oleh UKM yang invest gitu, jangan Anda kasihan. Itu sebenarnya itu didorong-dorong Pak Jokowi-nya harus meresmikan itu kan. Iya. Coba dilihat secara investasi itu untung apa enggak gitu. Takutnya itu beliau kan minta disuruh direplikasi di mana-mana gitu kan. Nah, saya coba Anda kalau iya sudah biar aja kementerian, kalau rugi kan yang rugi kan bukan Anda, kasihan pemerintah gitu. Saya itu juga tadi memang berada. Sebenarnya gini,
Pertanyaan Pak Asep tadi lucu ini. Bikinnya apa sih gitu? Ya kita punya kesalahan ya. Kita bikinnya dari awal, bikinnya palm oil aja kan. Ya. Turunnya lebih bawah lagi, kita nggak bikin kan. Ya. Yang ambil Malaysia. Jadi kalau ada berapa puluh turunan kan, segala macam itu mereka lebih cepat dari kita. Dan sekarang kita harus berubah segera, tapi akan bersaing dengan Malaysia dalam rangka membuat turunan dari minyak sawit ini. Kita hanya minyak sawit. Nah, saya ini aja, saya menyarankan ini. Anda kan punya tanah kosong, Anda punya cangkang, Anda punya batang, Anda nggak berpikir untuk energi biomasa. Nah, itu loh. Jadikan pellet. Kalau cangkang sawit jadi pellet, itu ekspor. Nah, di sini kita pernah kajian juga, yang sekarang paparan di server, Rivo itu ini semua dijadikan arang. Nah, arang itu kalorinya 7.000. Kalau 7.000 itu ekspor itu sudah pasti. Jadi maksud saya ini ada kan bagus nih dalam khusus ini dikasih opsi-opsi dibantu oleh para pakar ini itu lebih ke hilir. Nanti bisa dicontoh. Nah, oke Pak, bagus. Kan Pak itu perlu duit gitu kan. Ya. Dan sekarang ini operasi produksi rongga ini, ketapang ini saya kira akan dicari oleh PIP. Bapak tahu PIP? Pusat Investasi pemerintah. Sekarang PIP itu harus menyalurkan 2,5 triliun kan? Ya. Tapi kan semuanya operasinya di kelas-kelas gitu ya. Ya. Ini kelasnya atau ini kelas apa ini? Ya. Tapi yang biasanya itu koperasi simpan pinjam. Oh. Nah, jadi kalau ini dia suka banget. Ini koperasi produsen. Nah, dia suka banget ini. Dia suka banget nih kalau PIP itu invest yang seperti ini. Ya. Jadi nanti harapan saya, nanti maksudnya ini langkah-langkah berikutnya ya. Kalau bisa dibantu. Oh, bisa dibantu. Tadi kan Anda udah bicara ya sama UKM. Ya. Anda punya pabrik. Ya. Nah, ini aja gampang. Nanti diatur lagi untuk sama Dr. Ali, dia direktur di sana ya urusan. Pernah dengar rumah produksi bersama? Ya. Nah, ini paparan di sini. Ya, ya. Sudah di Ketapang saja, kalau ada sekian ini, bikin pabrik kelapa sawitnya. Ya. Yang invest pemerintah. Ya. Anda, jadi kan Anda memasukkan bahan baku, sekalian aja pabrik untuk bikin minyak sawit, pabrik untuk bikin pelet, segala macam, didorong pasarnya. Ya. Udah nanti Bapak ketemu sama timnya sekalian, Pak Adi itu kalau yang promosi gitu ya. Ini untuk ketemu sama Pak Ali sama deputi yang sana. Jadi jangan nanti Anda bikin FGD atau seminar terus selesainya karena dia sudah bikin beberapa. Nanti saya kirim contohnya ya yang kita bikin. Kita replikasi aja khusus untuk pabrik minyak sawit di Tampang ini. Nah, jadi Bapak dua di follow up-nya ya. Satu itu yang kedua adalah PIP. PIP itu sekarang bingungnya nyalurkan duit. Betul kan? Kan kooperasinya nggak putus semua. Jadi kalau Bapak kooperasinya Bapak bina, sehingga dia akan bisa menyalurkan uangnya. Dia sangat senang daripada menyalurkan uangnya untuk kooperasi simpan pinjam. Ya. Itu dari saya Pak. Jadi dari dulu itu tadi kaitannya, oh, jangan bukanya bakar, tadi kebakaran kena semua. Ya. Karena Kalimantan Barat terkenal. Terkenal suka bakar-bakar itu kan. Ada kan? Bapak pelajarinya buka lahan tanpa bakar gitu kan, ada teknologinya itu Pak ya. Jadi Bapak tolonglah itu karena itu bisa merembet kemana-mana. Kedua tadi Undang Cipta Kerja pasal 110A sama 110B lalu kan Indonesia betul ya, September ini harus selesai kan. Bapak itu diselesaikan lah kan, umum dikasih kesempatan ya. Kalau yang sudah terlanjur ya terlanjur resmi bayar pajak, bayar denda gitu kan. Kalau yang belum terlanjur jadi dikembalikan ke tidak semestinya, itu ulunya. Ya. Lagi ya apa? Kalau tadi dengan rumah produksi bersama itu Bapak bisa bikin pabrik minyak sawitnya, pabrik peletnya, segala macam, sampai ke pasarnya. Biar pemerintah yang invest. Ya. Tapi setahun itu kan cuma 5-6 duitnya UKM kan sedikit. Ya. Duluan gitu. Tapi kita kan sponsor. Duluan. Tahun 2012 kamu ya Pak, kenapa ya Pak? Kalau gitu. Ya. Yang dibantu oleh Big Tech yang kuasai kita. Bicara tentang PIP ini kami atur Pak, tentang PIP. Ya, nah, langsung ada deh. Ya. Kalau Bapak nanti bisa ada surat
Siap. Paparannya di Ketapang, dia PV datang ke sana. Aduh, terima kasih. Terima kasih. Ya, dari saya itu saya nggak ada pertanyaan, kalau pertanyaan dari komentar aja. Iya. What do you think? Saya ingin menanggapi. Silakan, Ya. silakan. Jadi tadi berkaitan pertama Pengalaman. pada saat saya survei ke sana juga sedang dan memang lagi musim waktu lagi memang El Nino Belum padam. belum padam. Kebakaran itu belum padam. Itu udah sekian minggu. Itu di bawah itu api masih hidup. Gitu loh. Dan sana memang sensitif sekali, mudah sekali terbakar. Karena dia bakar untuk buka lahan, Bang. Saya nggak melihat secara langsung dibakar. Jadi kalau ini, mohon maaf nih, saya sambung. Iya. Memang begini, kalau petani sawit mandiri ini kan banyak triknya juga, ya kan? Banyak juga yang sebenarnya iseng-iseng mereka membakar lahan, lalu mereka nanti begitu selesai sudah jadi abu, istilahnya, lalu mereka patok-patok. Lalu setelah itu ya patok-patok diukur, lalu ya mungkin bagaimana caranya lalu dibagi-bagi. Kayak bisnis lah. Itu ada teknik seperti itu ada juga sih, ya kan? Sebenarnya nggak jauh juga dari corporate, ya kan? Itu nanti kalau yang lebih luas ada juga yang triknya itu corporate yang Di belakangnya. itu juga, lalu nanti lahan yang diambil oleh masyarakat itu dibeli oleh corporate. Ada juga trik-trik seperti itu bisnis. Banyak lah itu artinya ya. Praktek seperti itu. Jadi saya lanjutkan, Bro. Kemudian terkait masalah B30, B40 memang benar. Bibitnya beda itu ya. Bibitnya punya kualifikasi sendiri, punya mutu dan ini sendiri. Nah, makanya saat ini kami lagi membantu kawan-kawan di sana ini bagaimana caranya dapat tersentuh oleh program pemerintah yang dilaksanakan oleh BPDPKS, di mana salah satu programnya adalah PSR, Peremajaan Sawit Rakyat. Oke. BPDPKS sudah duitnya banyak. Ya, nah setelah ini lagi proses nih, cuman ada permasalahan tersendiri. Jadi kan petani itu kan meskipun kebunnya nggak produktif, tapi kan menghasilkan. Nah, ketika dilaksanakan atau dilakukan replanting, otomatis kan mereka mati masukan, nggak ada income, ya kan? Iya, karena kan butuh waktu 1 sampai 3 tahun sampai 4 tahun untuk si sawit ini menjadi menghasilkan atau produktif kembali gitu, berproduksi. Nah, masa itu ini bagaimana hasilkan? Makanya kita coba buat satu program di mana nanti proses PSR itu produksinya didukung juga sama beberapa KL untuk ada program tanaman sela gitu. Tumpang sari. Tumpang sari. Bagus ya, Itu sudah sertifikat semua ya? Nah, ini juga salah satu tujuan pendampingan advokasi kami ini, salah satu gimana caranya membantu kebun-kebun yang bagus ini tersertifikasi. Dia caranya kalau nggak sertifikat, caranya cari uang di bank gimana? Kan kalau Anda kan jadi akuntan ya, kalau dia tanahnya belum resmi, belum punya sertifikat lagi, nggak bisa kan? Bisa. Caranya gimana? Nggak bisa kan dia Harus bayar korporasi lagi. Mereka kan rata-rata kan ada sebelum sertifikat kan ada yang bentuk surat Oh, itu bisa di bank maksudnya? Bisa. Oh iya. Lalu ACP Bisa. Bang kita bangkrut. Ya, cuman yang jadi persoalan banyak petani sendiri nggak bankable, gitu loh. Bukan masalah si jaminannya. Iya, sebenarnya kalau kita bicara kur itu kan sampai dengan batas nilai tertentu kan tanpa jaminan. Kan yang dilihat usahanya, bagaimana hasil dia setiap bulan, ya kan? Kira-kira bisa nggak kalau kita kasih kredit dengan angsuran sekian dia bayar gitu loh. Kalau nggak salah saya sampai dengan ya salah satu. Nah, banyak yang kena di situ, Pak. Ya kan? Banyak yang kena slipnya nggak benar, itu tadi ngambil pinjol. Ya, Gitu. boleh nanya kan, Pak Jin. Gampang kan lokasinya kan di Kalimantan Barat. Kok cuma kelapa sawit? Kalau di ujung sana itu ada lebih, wah, udah kan 4 tahun yang lalu sudah mau ekspor macet gara-gara itu. Tahu kan?
yang maksud nggak apa nggak kratum kratum Kratom ya. itu sangat menentukan. Pak Menko dulu pasti tahu itu Masih di base itu kan? dulu itu karena ada batasan dari BNN hanya dikasih kesempatan sampai 2 tahun berapa. Saya udah apa-apa dari pasar sampai yang ini kan. Kratum. Bagaimana itu yang pohonnya? Kita kan lagi Kalau sama kratum sama sekarang kan lagi Menteri Pertanian apa gitu, ayo kita buka. Pada waktu itu kan tadi itu saya rencana saya dulu dengan teman-teman yang di Serpong itu buat kajian supaya maksudnya agaknya jangan sedikit produknya itu hasil seperti itu. Karena memang itu termasuk jenis yang waktu itu katanya skotropika. Eropa tuh gak ada skotropika itu skotropika. Ya, tapi kan ada berita terakhir Pak Jokowi kan sudah mulai. Ya itu maksud saya sekarang itu yang untung itu pengepul. Kalau saya usulnya operator, jadi special session. Sekarang mesti urusan-urusan kelapa sawit di Kemang. Gue jangan tertarik karena tinggalnya di Kalimantan Barat aja. Ya, jadi saya tadi mau tanya tapi kebanyakan sudah ditemukan oleh Pak Indroyono tadi. Jadi apa saja potensi yang dapat dilakukan sesuai dengan masalah yang diajukan oleh Pak Presiden. Jadi kelihatannya kan pertama kali tadi supaya ada pabrik, jadi artinya hilirisasi itu berlangsung pada lokasi yang accessible di situ, itu kan pertama. Jadi itu lalu apakah masalahnya itu tadi modal atau apa dan beri solusi juga itu tadi pemerintah ya. Nah, jadi kalau demikian perlu suatu apa seperti semacam dan master plan. Jadi mempunyai suatu rencana terpadu mengidentifikasi apa asetnya sekarang itu tanah bagian termasuk potensi kebakaran itu juga di inventarisir, kemudian membuat rencana dari apa yang output yang diharapkan. Jadi kan tidak hanya ada hasil dari kelapa sawit itu mungkin dari DBKI tadi mungkin hanya untuk minyak, tapi yang untuk macam-macam itu kan kelapa sawit itu banyak sekali potensinya itu dari itu. Termasuk tadi kalau misalnya penanaman baru supaya menggunakan bibit yang unggul. Ya. Nah, itu mungkin tidak dilakukan serentak, tapi juga secara bertahap sehingga ada masalah mereka tidak punya income itu dapat diatasi misalnya. Jadi ini hanya beberapa dari masalah-masalah yang perlu diidentifikasi lalu disusun dalam suatu plan. Nah, apakah ada yang melakukan? Jadi kembali lagi Prof, buat kami laksanakan program ini kan kami juga harus ada pencapaian hasil dari program ini. Salah satunya ketika sebelum kami masuk ke sana, pada saat awal kami masuk kan kami data, kami survei. Oh, kebunnya penghasilannya per hektar sekian ton. Nah, kami kan berkeinginan program ini setelah jalan itu hadiran kami itu manfaat kehadiran dari Hutan Nusantara itu melekat gitu loh. Dengan kita lakukan pembinaan, advokasi, pendampingan itu, termasuk kami bantu mereka gimana membuat tata kelola manajemen perkebunan itu, kan? Yang kayak tata kelola atau manajemen perkebunan itu dari satu sisi masalah pemupukan aja bro. Itu kan kadang kalau dia nggak ada tata kelola kan ngasal aja gitu loh. Suka-suka deh misalnya hari ini atau selatan nggak semua petani itu mengerti tentang manajerial perkebunan. Bisa komentar ini, Pak Aaron izin. Ya, ini masalah yang serius. Karena Bapak selalu melihat nilai Indonesia itu besar. Nanti saya itu Pak Teguh. Jadi menyangkut SDM lokal. Kita itu
Kalau bahasa Jawa tidak pernah ngomong masyarakat. Nah, poin di sini sebetulnya ada SDM. Ini kan pengabdian masyarakat. Jadi menyertakan itu semua mewakili masyarakat lokal. Itulah bangsa kita. Untuk peran seperti ini itu sangat bagus. Peran sangat. Tapi kita lihat dari atas langit tidak jauh. Nah, seharusnya berkolaborasi dengan SDM. Terutama yang bisa ngajarin ini kan yang terpinter. Itu adanya di university. Jangan kita kesana lihat-lihat malah balik capek. Bagaimana program ini menjadi ownership mereka, bukan punya sama Pranusantara itu sangat bisa. Itu kan itu bisa dilakukan. Itu kan kita bisa replicate semuanya. Tapi penyertaan sumber daya manusia lokal ini itu jadi karena kalau kita ada pun wisata, jadi masih itu apa namanya tidak King, Visions, dan pengabdian masyarakat. Ini irisan ini disatukan aja, itu akan memberikan impact yang lebih besar. Karena mereka ini adalah saudara kita, bukan siapa-siapa, kita tidak bisa melihat mereka di luar. Itu kan. Yang kedua, sebetulnya saya yakin perguruan tinggi lokal mereka akan bilang itu kan melakukan visions. Jangan membuat aplikasi-aplikasi yang sebetulnya mereka dua-dua. Kita seolah-olah jagoan itu berdua datang ke sana. Padahal mereka melakukan. Artinya kita tuh nggak ada komunikasi. Buat saya hal-hal ini sangat serius, bukan hanya di sini ya. Tapi banyak melihat Indonesia seperti itu. Jadi buat saya barangkali kalau kita mau sampai say hello sama stakeholder, mana yang kita bisa kolaborasi, sertakan mereka dan sebagainya. Maksudnya, buat saya barangkali kita sustain. Kalau enggak, Proses apa jadi gini bro, kalau tadi apa bergandengan tangan dengan pihak terkait itu kami laksanakan. Makanya yang tadi apa kita laksanakan TOT itu rata-rata akademisi gitu. Nah cuman kalau kami kan maunya geraknya cepat gitu. Nah, ketika persoalan administrasi di kampus itu menjadi penghalang, akhirnya justru si person-personnya ini sendiri yang punya jiwa sosialnya tinggi, akhirnya secara mandiri itu ikut gabung ke kami gitu. Karena kalau mohon maaf sekali kalau kita bicara apa ya, tinggi, aduh itu administrasi proses ininya, udah lah kita tahu sama tahu lah. Nah justru anak-anak akademisinya ini sendiri yang punya jiwa sama mental sosial yang tinggi. Nah itu ikannya dengan sendirinya ikut kami. Justru itulah kenapa yang membedakan peluang-peluang hari ini. Tadinya menara dari ini, kita ajak dia dengan Tuhan. Ya, bagaimana tadi si Jenny dan sebagainya. Itulah yang harus agile. Yang kemudian mengajak mereka turun. Mau formal, informal, sejauh keterlibatan mereka. Sama satu lagi, Bang. Masalah klasik kalau kami beberapa stakeholder kami aja termasuk plat merahnya sendiri, aduh kami nggak ada anggaran. Ya memang persoalan klasik itu betul. Tapi itu nggak ada anggaran karena bapak nggak tahu anggarannya di mana. Benar kan? Contoh tadi BPB, kelapa sawit itu BPDPKS itu anggarannya berapa? Tenggo-tenggo. Triliun sekarang. Cuma dia kan nggak tahu cara ngalurin kan. Ya. Nah, kalau ada tahu kita sama-sama kita bikin dia dapat. Ya. Itu kan maksud saya anggarannya Pak. Tapi PIP 2,5 triliun dia bingung Pak. Ngalurinnya gimana? Bingung dia. Jadi sebenarnya kita nggak tahu anggaran ada. Tapi ketiga tadi, nah ini soalnya Pak, kita baca aja langsung biar enak lah. Gitu. Saya kan juga itu kan kita nggak ngomong kosong.
Dr. Oli apakah bisa menerima tim ini untuk bangun RPP di Ketapang, Kalbar? Siap, Prof. Woi, Khususnya RPP untuk bangun pabrik minyak sawit dan pellet Wah. sawit di Kalbar. Bisa diterima ya? Siap, bisa, Prof. Mohon kontak beliau, Pak. Wah. Saya baru tahunya baik, salah satunya adalah Pak Mario Teguh. Saya ngasih nomor HP-nya Bapak aja. Biar saya belum betul Bapak. Iya. Itu habis ini langsung direktur dari UKM. Iya. Udah jadikan aja satu. Tadi saya contohnya Pak ya. Itu adalah RPP macam-macam kan Bapak lihat tuh. Iya betul. Dari mana aja tuh? Udah bikin Pak. Jadi bukan masalah. Saya nggak ini gini Pak. Saya nggak setuju kalau dananya nggak. Saya nggak setuju Pak. Pemerintah itu nggak punya dana, bila bantuan program. Kalau dia sudah punya dana, apa dia tidak enggan atau kemudian dari masalah Nggak tahu Pak. sehingga itu menghambat. Kan tadi saya tanya, abis ini saya tanya, ini apa? Koperasi, apa jenis? Bangka. Wah, saya sudah ngecek. Itu kelasnya apa? Kelas 1, kelas 2, apa kelas recehan. Nah, kalau kelasnya di bawah, ya itu kan beliau-beliau ini untuk mengangkat kelasnya supaya bisa memakai dana PIP gitu loh Pak. Ini tadi Pak Ibran bilang, itu yang benar daging jangan benar daging doang. Yang konkret ada Pak. Saya merasakan, sampai hari ini duit itu banyak, cuman dia nggak tahu. Bapak datang kemudian, Pak saya minta dana. Nggak bisa kan? Beliau tahu. Pak, Bapak punya program ini kan? Saya bisa gabung. Ini pasti bisa. Itu tugas Bapak, tugas kita itu connect ini. Irisan-irisan ini. Udah pasti deh. Betul ya Pak ya? Saya konkret kalau gitu, saya konkret. Aduh, makasih Pak. Iya. Ini kapan mereka untuk kawan-kawan Kalimantan Barat langsung disambungkan sama Bapak Indo. Jadi misalnya nanti ya RPB Pak Besar kan tahun depan kan ya nggak bisa dibikin 100 kan, ini cuma 10. Ya. Apa itu? Ya kalau ada maju duluan ya kenapa yang dapat? Dia tanya bikin apa? Pabrik minyak sawit. Mahal tuh Mas. Iya. Berapa sih Pak? Tergantung ya kapasitas. Besar itu. Sekitar 20 lah. Ya buat yang Ya, nanti dia dulu jalan dulu gitu loh. Jadi yang mengajak menarik apa menarik ini mau itu kan bukan saya yang besar yang sudah ditembus ini Prof. Jadi tantangan kepada kalau bicara koperasi itu sudah dibangun merdeka. Iya. Tapi nggak ada yang hasil. Jangan-jangan kita salah. Ya kecuali koperasi sifat pinjam. Nah, salah benar. jadi Pak supaya Pak Muhammad Pak Ali ini Muhammad Ali itu tuh adalah orang BPPT. Satu-satu orang BPPT yang kemudian UKM beroperasi itu kan kemudian apa? Kelas 3 gitu ya. Kira-kira ya gitu kan. Sorry Bu Sil. Iya kan? Betul kan? Tapi Iya, kali. Sekarang itu dia masuk membawa yang penyegaran seperti ini gitu Pak. Ya Pak Mari. Jadi Pak Mario, tantangannya adalah bagaimana terminal positif bahwa kita gotong-gotong itu dilakukan. Kontras. Apapun namanya tugas Pak Mario Teguh dan UMKM itu tanggung jawab utama deh. dulu kan konsep ini kan Saya tambahkan Prof, melakukan operasinya. Operasi yang di Ketapang itu kan yang sebelah kanan itu Pak Sandi, itu baju hitam. Itu kelas berapa? Kelasnya banyak. Banyak. Biar bicara Pak Baju Hitam, Pak John. Sandi. Itu koperasi bukan kelas tapi dia level kabupaten kota, provinsi atau koperasi nasional, kelas nasional. Iya, itu si PIP tahu. Jangan Pak tolong. PIP tahu dia kelas berapa tahu. PIP tahu. Pak Sandi ini yang baju hitam ini. Pak Sandi koperasi Bapak levelnya di mana Pak? Bapak hebat, koperasi produksi itu hebat lah, pokoknya gitu aja hebat itu bukan. Tapi Bapak di kelas. Terima kasih Pak, terima kasih. Di kelas dalam arti kata untuk kredibel mendapatkan kredit. Jelas Pak. Suara tidak jelas Pak, putus. Oh ya udah. Ya, kira-kira demikian lah. Tapi memang begini Prof, mohon maaf nih saya. Ulang kami ini sekarang sedang melakukan pendampingan khusus tentang memperbaiki tata kelola koperasi, termasuk buat ya pelatihan Menko tadi.
yang memang tujuannya nanti supaya bisa satu bankable juga bisa mengelola anggaran atau dana seandainya suatu saat memang ada peluang untuk itu. Nah, ini sampai saat ini masih kami lakukan. Bahkan bolak-balik kita mengajarin misalnya bagaimana menyimpan bon-bon atau kwitansi-kwitansi atau hasil penjualan. Saat ini mereka juga melakukan penjualan pengumpulan ini apa namanya TPS. Ada 2 segar, jadi membeli dari anggota lalu disalurkan untuk mengisi kesibukan koperasi sekarang ini, salurkan ke pabrik. Nah, dalam rangka mengumpulkan apa namanya keuangan juga, tapi yang penting sebenarnya kita berlatih untuk mengelola tata kelola koperasi ini, administrasi yang pertama. Pakai komputer, pakai spreadsheet. Oh, mungkin spreadsheetnya belum. Paling sampai masyarakat mungkin manual. Masih pakai Excel lah, belum secanggih itu lah. Jadi apa namanya, kalau kegiatan koperasi memang kita siapkan untuk ke sana sehingga bisa nanti seandainya ada anggaran atau bisa mengelola itu. Ini saya bisa baca ini. Koperasi produsen pangkat longka, ini data dari Kemenko UKM kita. Oke. Dengan nama koperasi produsen pangkat longka Ketapang Sejahtera, nomor badan hukum sekian, tanggal badan hukum itu 8 Oktober tahun 2000. Kemudian tanggal RAT terbaru itu 9 Agustus 2023. Alamat Jalan Indralaya nomor 09, Kelurahan Sandai, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Bentuk koperasi primer kabupaten kota. Jadi dia level kabupaten kota. Kemudian jenis koperasi produsen. Kelompok koperasi perkebunan. Nah, ini ya, kelompok koperasinya isinya koperasi perkebunan. Kemudian sektor usaha, sektornya masuk ke dalam perkebunan kelapa sawit, termasuk perdagangan buah atau TBS-nya yang mendudukinya. Pola pengelolaan, nah di sini masih konvensional. Kemudian data NIK, nah ternyata koperasi ini juga sudah ada NIK-nya, Pak. NIK itu yang dikeluarkan oleh Kemenko UKM. Karena banyak sekali koperasi yang belum ada NIK-nya. Ini bagus sekali. Kemudian ini ada status yang Bapak tanya tadi, Pak, status grade B, Pak. B, ya, Pak. B itu bagus itu. Bisa dapat duit itu. Bisa kredibel itu. Saya sedang ngecek. Nah, saat ini jumlah anggota pria 645. Ini petani semua. Kemudian jumlah anggota wanita 360. Total anggota saat ini itu 1005. 1005. Kemudian ketuanya, nah ini beliau yang baju hitam ini, Mas Andi. Kemudian sekretarisnya Zakarias Toras Banua, Bendahara Dian Chandra, dan beberapa pengurus lainnya. Nah ini data yang ada yang bisa diakses di Kemenko UKM. Jadi Bapak ketemu 2 ya saat ini. Ini apa tadi? Saya bacakan ya. Kementerian Koperasi UKM. UKMK hilirisasi sawit Indonesia untuk dunia. Udah nih saya kirim ke Pak Paril ya. Dia udah ini oleh Dr. Ali Al-Katiri, Asdep Pengembangan Kawasan Rantai Pasok UKM. Saya kirim Bapak ya. Udah bikin Pak, sudah. Gak usah dari nol Bapak udah. Tapi yang Pak Haryono aja Pak bisa ya. Kan Bapak dia Pak Haryono kan bilang ya Bapak juga ada Pak. Pengembangan CTS ya Pak. Bisa Pak, kapan kita tekan MOU Pak? Kayak ini sama CTS. Pak itu lagi pamit. Emang salah satu peran CTS ini. Iya. Itu Pak Haryono. Pak ini Pak, rekan saya nih Mas Rangga ini Pak. Ini setahun Pak di dalam hutan sawit mendata, melakukan pembinaan. Bapak kemarin lagi bikin GIS ya Pak Asep itu ya. Oke, drone itu tercanggih itu Pak. Jadi kita lihat dulu ya seperti apa. Pakai drone ya. Saya lihat tadi ada drone.
Ini saya bisa lihatkan, saya kirim ya Mas, bisa ditampilkan di layar ya. Jika ini kan software kan, aplikasi kan, ada webnya. Iya, aplikasi lah. Dipakai nggak Dipakai. sama si anggota operasi? Oh dipakai. Nah, ya, saya coba kasih contoh gitu. Ada dibuat kan evaluasi. Iya. Artinya mereka. Karena si petaninya sendiri bisa akses. Oh iya, di situ pertanyaan saya. Iya, iya. Ini aplikasi, nggak tahu saya dipakai juga. Jadi mereka bisa melihat Pak data mereka lengkap atau belum bisa melihat di situ. Nah itu yang nanti dikasihkan ke kita, ke UMKM itu Iya. langsung nanti bahwa Jadi dengan pendataan seperti yang kami lakukan ini sebenarnya batu loncatan untuk pemerintah juga atau untuk anggota koperasi itu sertifikasi ISPO Indonesia Sustainable Palm Oil. Ini datanya udah hampir lengkap sebenarnya. Kalau untuk sertifikasi ISPO tinggal selangkah lagi. Plus mana? datang ke para pembina justru dan menjadi koperasi itu dua lagi bertambah bukan hard jadi itu dia. Jadi makanya sesuatu itu jadi paling kami. Apa saya bukan saya ini berkolaborasi bagus. Yang areanya itu yang anggotanya Jadi saudara Pak, ini Pak izin saya perlihatkan salah satu sampel hasil pemetaan kami itu kan udah di nomor-nomorin Pak. Ya. Jadi itu nanti di aplikasi kalau itu udah klik, oh yang punya si A. Ini kerjanya Pak Bustan ini Pak Bustan. iya. Ini kerjaan dari Pak Bustan. Jadi Pak Urusan mungkin banyak kekurangan. Kami kan anak-anak muda masih banyak perlu belajar. Nah, ini Pak, nah, terus tadi Bapak bilang apa keinginan orang apa anggota itu untuk bergabung karena terpaksa. Sebenarnya satu Pak yang membuat mereka ingin sekali menjadi satu itu karena tadi itu teraniaya dari sisi harga TBS, teraniaya dari sisi jadi setelah kita buat, nah ini mulai didengar Pak, mulai yang tadinya si pengepul kita ngelewatin 3 atau 4 pengepul, mulai dibuka akses untuk bisa langsung ke pabrik dengan pakai instrumen koperasi ini tadi, gitu loh. Iya, iya. Karena sekarang kayak korporasi udah mulai mikir juga berhadapan sama kita gitu. Iya kan, kita bisa jerit-jerit, bisa rusak juga tanah nanti di samping gitu. Nah, udah mulai nih Pak, yang tadinya mesti lewat pengepul A ke B, C. Belum dibuka secara besar Pak, baru mulai dikasih kuota, kan dia pakai kuota Pak. Pabrik itu kan memberikan kuota. Pabrik itu memberikan kuota. Luar biasa dah koperasi Indonesia. Nah, misalnya dia kasih kuota per hari atau per minggu berapa ton gitu Pak. Nah itu udah mulai di. Saya mau nanya deh, sebenarnya ada. Ya, itu kalau dinas koperasi di provinsi itu biasanya. Kalau di tatanan di level kita di Jakarta sini Pak, komunikasi, saling tukar pikiran, kita berkolaborasi itu mudah sekali. Yang susah sampai tahu orang pemerintah daerah aduh. Karena ini tadi kan buat kita koperasi ya. Rumah produksi bersama itu target kita di Ketapang. Itu kan nanti ada usulan dari kan itu maksudnya kan Rakor Bangnas kan nasional kan justru dari kabupaten ke provinsi masuk sini. Kalau sudah diketok di Rakerbang apa sih namanya Musrembang begitu masuk Musrembang itu masuk oke, tahun ini diputuskan ada 5 RPB gitu kan Bapak harus masuk di situ sehingga Kementerian Koperasi dikenakan duitnya. 5 itu 40 ya betul ya. Nah cara ini kan nggak bisa kita langsung Pak Ali ngetok juga, kan dia nunggu dari bawah nih. Dari bawah maaf pertanyaan saya gitu. Dinas koperasinya harus lapor ke bupati. Bupatinya harus bawa ini ke provinsi Bapeda. Bapeda itu masuk dalam rilis di Musrembangnas. Yang begini-begini ini awal. Tadi kalau ditanya, ini sebenarnya itu tugasnya. Tugasnya berkurang lama jalannya. Setahun. Jadi
untuk 2025 sekarang udah selesai. Udah, jadi maksudnya ya kita pakai aja itu prosesnya. selain kita nangkep dari atas, tapi di bawah juga ini. Kalau ditanya, ini tugasnya orang perguruan tinggi, kalau membantuin, kan bikin proposal segala macam itu, Pak. Jadi saya kok rasanya itu kan kalau mau bilang tadi, kalau tanya duitnya mana? Dan kalau anda nggak proses dari bawah ya nggak ada duitnya. Ya jalur birokrasi. Apa? Jalur birokrasi apa gitu? Ya tadi Seperti tahap ini. Kayak gini Pak. Seperti tahap ini. Sekarang kan ketika petaninya langsung kan program pemerintah tentang peningkatan produktivitas sawit nasional itu kan memang berjenjang dari bawah ke atas Pak, sampai nanti posisi kayak salah satu lembaga yang menyalurkan bantuan kan yang saya bilang tadi BPDPKS. Tapi BPDPKS ini kan sifatnya dia pasif, hanya menerima hasil. Iya betul. Ini udah jadi Pak, baru dia gelontorkan. Nah, ketika para petani ini mulai melakukan itu dari bawah, Pak, dari dinas, di pemerintah daerah, permasalahan selalu, Pak, kan mesti dijadikan dokumen, Pak, mesti dijadikan proposal. Iya. Inilah yang selalu kita keluar statement dari oknum-oknum pemerintah daerah itu. Kami nggak ada. Nah, sekarang kami balik, Pak. Ininya kami bantu. Ini barang udah jadi, tolong you bikin cover letter aja Ya. satu ya, itu nggak Pak? Iya. Cover letter itulah naik ke atas. Iya. Nggak usah ngambil dana itu, cover letter aja kok. Kalau nggak pernah ada usulan ya nggak akan ada. Iya, Nah, itu itu. Nah, Jadi saya nggak percaya itu, gue bilang, oh, Nah, kadang terpaksa Pak, kayak kami misalnya di Kementerian Pertaniannya support nih Pak, di Pertanian support. Akhirnya dari bawah buat surat untuk ke ini. Iya. Harusnya kan dari atas ke bawah. Harusnya kan dari bawah yang mulai. Ini yang terjadi sekarang Pak. Itu kawan-kawan dari Kementerian Pertanian malah justru mengingatkan di bawah. Kok sayang bener loh kalau kalian nggak bantu rakyat kalian, ini program yang ada. Dan pertanyaan punya duit kan? Iya. Kan nggak sepatu gitu. Kenapa bagus ya kita kelola lewat korelasi Pak? Kenapa? Duit petani udah habis sama SJK. Oh iya. Biar aja beliau udah direkam gitu. Jadi proses teknokratis itu biasa. Tadi harus ada yang melakukan. Gitu. Nah tadi si generasi yang ada ini ya harus tadi aja. Salah satunya di industri pertanian. Kalau nggak begitu, Pokoknya kalau ditanya kalau anggaran, ya nggak ada nggak pasti. Dan yang ngusulin tuh 514 kabupaten kota se Indonesia. Iya. Berarti kan kalau saya mau bikin rumah sakit tipe C, tahun depan 10, yang mana bertanding 500. Iya. Dia sekian untuk dapat 10 itu kan. Itulah punya teman-teman di pusat ini, maksudnya kan gitu. Nah, justru ini kita bantu kan mereka kan Iya. nggak bisa menyusun proposal untuk menjadi untuk syarat usulan. Nah, kita bantu detail lagi gitu kan. Kita bantu, tinggal nanti berproses dari bawah ke atas, tetap melalui Pemda. Betul. Ya. Kan itu kan sekarang kan makanya kan yang paling bagus tuh. Maka kan Oke, ini dari waktu tinggal 15 menit. Dan saya kira ini produktif sekali. Malah semua yang akan membahas sebagai fasilitator dan koperasi yang dibagi baju hitam itu kan. Tapi kelihatannya dari diskusi ini sudah ada beberapa action plan yang saya kira sangat bagus. Jadi saya kira untuk meringkaskan saya mohon Pak Indro aja merintah. saya sebenarnya saya kemarin sekali saya ini Tapi kita belum dengar Pak Mario bicara. Oh iya Pak, betul. Bapak jangan super sekali aja. Ya Bapak ada Pak Madi, Pak Madi lagi. Terima kasih Bapak, ini jauh di luar kompetensi saya. Ya. Tapi Bapak ahli komunikasi. iya, itu memang peran yang dimintakan oleh Pak Budi pada saya. Tugas kami melihat apa saja yang bisa disampaikan di
tugas saya di Nusantara ini membangun brand program apapun itu kan kita itu kalau jadi mungkin bukan di backup seminar atau SUV tapi di merek. Nah kalau sesuatu tidak dimengerti penilaiannya itu tidak maksimal. Nah, kalau sesuatu itu sudah ada namanya, yang nanti kami bantu menamakan sebuah program itu lalu mengkomunikasikannya. Itu Pak. Itu tadi lihat diskusi kita itu gimana komunikasi Mas? Tidak, tadi udah ada namanya. Bagaimana? Ya, biasanya program-program seperti ini kepanjangan namanya. Artinya Apa ya Pak? Ringkas bagaimana? Jadi harus dikoin, harus diciptakan satu istilah. Yang saya melihat di sini sebuah potensi koordinasi kemampuan. Karena kita ini dulu itu kalau kita dagang itu untung sekali kita kalau kenal siapa. Sekarang ini zaman siapa yang tahu siapa, yang tahu siapa, tahu siapa gitu. Jadi betul Pak. jejaring network ya. Jadi di ruangan ini potensi interconnectivity-nya besar sekali. Nah, konsep yang menjadikan IBM besar itu kan dua, simplicity and connectivity. Jadi program kita harus sangat simple, tetapi easily connected. Jadi kan sangat dibuat sangat simple. Jadi ini tank-tank yang sekali saya tadi melihat bukan main besarnya, itu yang bisa disebabkan oleh pribadi-pribadi yang ada di sini dan yang bisa dikoneksikan itu nanti. Kalau misalnya saja ada sebuah brand dari sebuah program, upaya kita bersama, yang kalau bisa lagi ada apa, yang isinya itu adalah bapak-bapak semua dan semuanya. Lalu dibuat lebih tahu, if you need anything to be connected to the public, talk to us. If you need something to be cooked, untuk dimasak, diolah, dijadikan, karena tidak ada ide apapun dari pemerintah Pak yang bisa hebat kalau tidak disambut oleh bisnis. Iya, itu. Nah, jadi kalau kita bisa bersama-sama ini menciptakan ya CTIC, Saya mau sampai ke situ. iya. Ya CTIC ini brand karakternya Pak. Saya sering menggunakan ini bersama Pak Willy yang contoh. Jadi kan lampu senter ya Pak ya. Ya. Lampu senter di sini. Jadi kalau dekat begini wilayah pengaruhnya sempit kan. Nama itu begitu. Jadi begitu diangkat jauh. Ini loh Pak wilayah. CTIC ini seumur hidup saya baru dengar Pak. Belum top ya. Itu loh Pak. Tapi Bapak tahu, belum baru dengar, tapi impact 5-10 tahun terakhir ini udah nggak nonjol ya. Nah itu aja, itu sanksi jadi lampunya CTIC ini jadi wilayah pengaruhnya. Nah itu di situ saya bisa agak sedikit membantu. Mbak begitu, targetnya juga dikembali MOU ya? Ya, boleh. Udah Ya. putus ya? Ya. Pak Sekjen mana Pak Sekjen? Jadi Sekjennya CTAS hadir. Ya, Pak MOU, Pak Mario bantu untuk komunikasikannya ya. Iya, Pak Mario ini Pak, media sosialnya, Facebooknya lebih besar daripada Presiden Republik Indonesia. Oh, Lebih besar dari Presiden terpilih pengikutnya. 20 juta Pak ya. 19,5. jadi kalau bisa dengan kami boleh ya Pak ya? Promosi ke ini. Karena gini Pak, kan kalau masyarakat publik melihatnya ini lembaga praktis yang sangat interconnected ke banyak kapasitas. Tadi saya senang sekali mendengar Bapak. Kalau melalui kami dana itu ada, bisa gitu Pak. Ya, Kalau orang bilang nggak ada dana itu karena nggak tahu di mana dananya. Caranya gimana? Itu banyak Pak, saintis ilmuwan yang membutuhkan pendanaan yang keahliannya ada pada bapak-bapak. Gitu. Masuk kami Pak. Susah-susah apa sih? makanya ngobrol kita. Jadi seperti misalnya
bisa saja kita buat sebuah webinar bagi saintis ilmuwan yang punya ide yang tidak berkembang karena keterbatasan pendanaan, please kumpul. Dan saya akan undang LPDP Research. Bapak tahu kan? LPDP Research punya dana audit 5 triliun. Jadi kalau 5% aja, 250 miliar setahun. Syaratnya satu. Risetnya harus hilir. Nah, jadi kalau ini bikin pabrik ini jadi. Nah, Bapak jadi kita jadi kaya deh. Dan saya nggak mau kocok udah gini-gini Pak. Saya itu concern karena yang penelitinya sedih-sedih aja gitu. Bapak-bapak mau sih Sama-sama sedihnya. langsung nggak penting juga gitu loh. Ini Pak, kadang-kadang kami disangguin beliau. Aduh Pak, ini anak-anak udah mulai ini nih, disangguin. Ini saya kasih contoh. Kita nggak nafikin itu. Ini kita ya, Pak Ali tadi. Sekarang PIP katanya. Koperasi Pangkat Longkat Papan Sejahtera di Kalbar, ini koperasi kelas apa ya? Apa yang dia jawab? Grade B, dia tunjukin gambar ini. Iya. Yang belum. Terus pertanyaan ke bawahnya adalah, apa mau jadi mitra PIP? Selamat loh. Buat ini kawan-kawan di Ketapang. Apa yang tadi tunjukkan, kan dia belum kirim saya. Iya. Dan pertanyaannya, mau jadi mitra PIP? Jadi simpel dan tidak tuh apa ini? Jadi kesimpulannya, kalau Mas Indro, jadi kompetensi bukan satu-satunya pintu sukses. Ada dua pesan. Satu networking. Mas Indro udah banyak networkingnya. Kenapa? Kemampuan lobby. Kalau nggak mampu lobby, punya networking nggak ada gunanya. Begitu juga punya networking punya lobby nggak ada gunanya. Itu kata Gus Dur. Kompetensi bukan satu Pakai gue lagi nih. Tidak ada Pak Teguh bicara gini. Ya, karena tadi dikasih contoh. Kan tadi kita bagus sekali. udah ngomong cair suasana. Jadi ini bicara kelasnya Pak negarawan. Dia nilai strategi dari CDAS. Di sana ada CNAS yang bicara kita tuh nggak bisa ngomong-ngomong pertumbuhan 5% tanpa SDM, tanpa ngomongnya belajar. Nah inilah sebagai kalau kita sebagai orang Indonesia Kalau saya makan, atau pasar kira-kira gitu. lebih dari usaha Keluar dari apa namanya kesepakatan Pindahin kami. Economic value total ekonomi that's the point. Maria Teguh ikut menyuarakan eksistensi kita sebagai bangsa. Ini cuma imbauan. Ya gitu Bang Ali. Jadi sudah putus ya. Betul. Jadi sekarang mohon sampaikan karena waktunya sudah selesai kan tadi sudah sampai. Jadi konklusinya bekerja sama MOU. Dan dua, bertemu dengan koperasi langsung. Yang ketiga, menerima tawaran PIP untuk menjadi mitra. Dan tiga aja. Jadi Bapak tadi kalau ketemu sama koperasi, kemudian koperasi, Pak, kalau saya mau bikin pabrik minyak makan merah di Ketapang, syaratnya apa? Udah gitu aja langsung. Udah ini kerjain aja. Ya, nah nanti kalau ada komponen R&D-nya yang hilir, nanti kita kontakkan sama LPDP Research. Itu yang LPDP Research aja, nah itu peneliti kita minta peneliti Pak, jadi banyak juga.
mungkin juga nggak tahu, mungkin kalau tahu bagaimana caranya Pak bisa. Contoh. Kita yang udah pernah kita lakukan itu green, Pak. Nah, kalau beri gue ketawa aja. Makanya ada ini. Iya, aduh, enggak deh. Baik, kalau begitu sebagai moderator, saya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama-tama tentunya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada yang hadir dan kepada pembicara yang betul-betul trigger diskusi ini yang menurut saya sangat-sangat produktif bagi semua stakeholders. Jadi saya terima kasih kepada Pak Wiri Semangat Tuhan telah bersedia untuk kami undang saya sebagai CAS dalam diskusi CAS ini, dan kelihatan kita mempunyai misi yang overlapping. Nah, mengenai kesimpulan apa perlu kita pelajari sekali tadi sudah disampaikan oleh Pak Indro. Jadi demikian sebagai moderator saya kembalikan fungsi ini kepada pimpinan. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Jadi wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita foto ya. Kalau yang sebelah sana supaya kelihatan bisa berdiri, nggak apa-apa. Mepet lagi Pak. Mepet. Nitip aja tuh, Nitip Mas, nggak ada ikut dong. Enggak nih, tip kamera untuk dimuter. Ini. Karena Nggak dapet. ini Pakai wide. Kita main apa nih? Saya Kita cari ya. Ya. Jadi kita jadiin itu Pak ya. Kami buat rilis ya Pak. Ya boleh dong. harus ada rilis. Oke. Ada filmnya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke. Lagi. Bersemangat Pak Mario, bukan? Oh, Ya. salam kebangsaan. Ya. Suka, gimana? Salam suka. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Mantap. Ini makanannya digodongkan Pak, karena kita ngomong kalau sebenarnya nggak bisa. Oh, jelas. Kenapa? Ya, deklarasi. Ya, tapi dia punya besar. Pemilihan problemnya itu tadi bilang tapi ada brand kemudian Ya, ada brand ini udah mandiri udah BPBT dibalik. Mungkin udah bisa bayar lagi. Ya, kapan dibuka? Siap.